Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Eria ya untuk kali pertama di video daring kali ini. Ibu akan menjelaskan mengenai materi ekonomi, yaitu sebetulnya kalian sudah pelajari di minggu yang lalu, yaitu mengenai pendapatan nasional. Sebelum dimulai, siapkan catatannya di buku tulis masing-masing ya. Sambil kalian menyimak, boleh silakan kalian mencatat apa yang Ibu jelaskan. Kita mulai ya. Minggu kemarin Ibu sempat men-share PowerPoint-nya. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan melalui video. Oke, sebelumnya pendapatan nasional untuk apa sih? Kenapa harus dipelajari? Manfaatnya adalah agar kita bisa mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Oke, yang mau kita bahas, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mengenai pengertian, konsep, kemudian metode penghitungan pendapatan nasional, kemudian manfaatnya, dan ada tentang pendapatan per kapita. Oke, langsung ke materi aja ya. Yang pertama, pengertian dari pendapatan nasional itu apa? Yaitu keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara itu, kita bisa menghitungnya dari berapa jumlah dari produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian, nah, konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional itu ada apa aja? Yang pertama adalah PDB atau Produk Domestik Bruto, atau istilah Inggrisnya adalah GDP atau singkatan dari Gross Domestic Product. Kemudian yang kedua adalah Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Kemudian yang ketiga, Produk Nasional Neto atau Net National Product. Kemudian yang keempat, pendapatan nasionalnya itu sendiri atau Net National Income, disingkat jadi NNI. Kemudian yang kelima adalah PP, pendapatan perseorangan, atau istilah lainnya adalah Personal Income. Lalu yang keenam adalah pendapatan disposable atau Disposable Income. Oke, nanti Ibu jelaskan satu persatu. Konsep pertama adalah Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara. Jadi domestik ya, berarti dalam satu tempat itu, baik yang dilakukan oleh warga negara tersebut, kalau misalnya Indonesia berarti warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia, gitu ya. Lalu yang kedua adalah Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Kalau itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, oleh warga negara, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Maksudnya berarti nasional, hanya yang berkebangsaan Indonesia. Ya, cara ngitungnya gimana? Bisa dihitung, yaitu GNP itu bisa dari GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Nah, pendapatan faktor neto dari luar negeri itu apa? Yaitu pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri dikurangi pendapatan WNI atau warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kenapa harus dikurangi? Jadi untuk mendapatkan faktor neto yang dari luar negerinya itu. Kenapa harus dikurangi ini? Karena memang warga negara asing itu yang bekerja di Indonesia itu lebih banyak daripada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Seperti itu. Konsep yang ketiga adalah Produk Nasional Neto atau PNN, atau bisa juga disebut Net National Product atau NNP. Nah, NNP ini bisa dihitung dari GNP yang tadi ya. GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi, lalu ditambah barang pengganti modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau Net National Income atau NNI. Nah,
Sebaiknya sih yang dipakai ini aja ya, NNI ya. Kalau PNN nanti akan sama dengan ini. Nah, NNI adalah NNP yang ini dikurangin pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Lalu yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income atau disingkat PI. Ini adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Cara menghitungnya adalah NNI ditambah transfer payment atau pembayaran transfer, lalu dikurangi apa saja? Ada laba ditahan, kemudian iuran asuransi, kemudian iuran jaminan sosial, dan pajak perseorangan. Terakhir adalah pendapatan disposable atau disposable income atau disingkat jadi DI. Kalau ini adalah pendapatan yang memang benar-benar siap dibelanjakan oleh masyarakat. Nah, cara menghitungnya adalah PI dikurangin pajak langsung. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya ya. Nah, misalnya ini ada soal seperti ini. Perhatikan data berikut. Ada banyak di sini datanya, misalnya yang pertama GDP-nya 6.700.000, pendapatan neto terhadap luar negerinya 200.000, pajak langsung 150.000, penyusutan 120.000, iuran asuransi 400.000, laba ditahan 250.000, pajak tidak langsung 550.000, transfer payment 300.000. Lalu tentukan disposable income-nya. Berarti memang ada banyak tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, GNP itu cara menghitungnya adalah GDP dikurangi pendapatan luar negeri. Di sini ada datanya, berarti 6.700.000 dikurangi 200.000 yaitu 6.500.000. Kemudian kita hitung NNP-nya, yaitu GNP dikurangi dengan penyusutan. Berarti 6.500.000 dikurangin penyusutan yaitu 120.000 yaitu 6.380.000. Kemudian kita hitung lagi NNI-nya yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung yaitu 6.380.000 dikurangi 550.000 yaitu 5.830.000. Kemudian lanjut ya. PI-nya personal income yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangin dalam kurung asuransi dan laba ditahan yaitu 5.830.000 ditambah 300.000 dikurangin 400.000 ditambah 250.000. Hasilnya adalah 5.480.000. Kemudian terakhir baru kita dapat DI-nya itu adalah dari personal income dikurangin pajak langsung yaitu ini 5.480.000 dikurangi lagi pajak langsung 150.000 yaitu 5.330.000. Ini adalah hasilnya. Disposable income-nya adalah 5.330.000. Oke. Kemudian apa sih kira-kira manfaat dari perhitungan pendapatan nasional ini? Yang pertama adalah kita bisa mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah kita juga bisa mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Misalnya Indonesia dari tahun sebelumnya dengan tahun ini apakah mengalami peningkatan atau penurunan bisa dilihat dari perolehan pendapatan nasionalnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk membandingkan perekonomian antar negara. Misalnya Indonesia dengan negara tetangga kita ya, ada Malaysia, Singapura, bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Kemudian yang keempat, untuk pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan mengenai perekonomian tentunya ya, itu bisa dilihat dari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasionalnya sendiri itu bisa dihitung melalui berbagai pendekatan atau metode ya. Ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua pendapatan, yang ketiga adalah pengeluaran. Pendekatan produksi itu dilihat dari nilai tambah produk yang dihasilkan dalam masyarakat. Misalnya bahan bakunya sekian dan harga jualnya sekian, itu nanti diselisihkan, kemudian nanti dikalikan dengan kuantitas yang dihasilkan. Misalnya P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan seterusnya sampai
N dikali QN. P ini adalah price atau harga, Q ini adalah quantity atau kuantitas atau jumlahnya. Kemudian pendekatan pendapatan. Kalau pendapatan itu adalah yang dihasilkan oleh masyarakat itu lewat apa saja, yaitu ada RWIP ya. R itu adalah rent atau sewa tanah atau sewa bangunan dan sebagainya. Kemudian W itu wage atau upah. Kemudian I itu adalah interest atau bunga modal. Kemudian P itu adalah profit atau laba dari usaha. Itu bisa dijumlahkan semua jadi RWIP. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat dan juga pemerintah ya. Di sini ada C ditambah G tambah I tambah dalam kurung X min M. Apa saja? C ini adalah consumption, konsumsi ya, konsumsi dari masyarakat ya. Belanjanya masyarakat berapa banyak dan sebagainya. G itu adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Kemudian I adalah investment atau investasi. Kemudian X itu ekspor. Ekspor itu kalian udah tahu ya, ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri. Kemudian M itu adalah impor atau membeli barang dari luar negeri. Nah, ini adalah metode-metode penghitungan pendapatan nasional. Kita coba cara menghitungnya seperti apa lewat contoh soal berikut. Contoh soal pertama yaitu menggunakan pendekatan atau metode produksi. Misalnya di sini ada produksi baju ya. Nah, dari bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya awalnya dari kapas, nilai inputnya 0, kemudian outputnya menjadi 5.000, maka nilai tambahnya bisa kita hitung, selisihkan aja ya. 5.000 dikurangi 0 adalah 5.000. Kemudian benang, inputnya 5.000, karena kan ini kan dari output 5.000, kemudian outputnya lagi benang itu menjadi 10.000, maka selisihnya adalah 5.000. Kemudian kain, tadinya 10.000 inputnya, kemudian outputnya 20.000, berarti nilai tambahnya 10.000. Kemudian baju, tadinya inputnya 20.000, outputnya 35.000, berarti nilai tambahnya 15.000. Lalu bisa kita jumlahkan, maka totalnya ada 35.000. Nah, ini adalah nilai tambahnya, berarti pendapatan nasional melalui metode produksi adalah seperti ini. Misalnya ini per satu piece bajunya itu adalah 35.000. Misalnya kuantitasnya berapa? Misalnya 1.000. Ya udah tinggal dikali aja 35.000 dikali 1.000, 35 juta. Seperti itu. Oke, contoh soal yang kedua, misalnya diketahui data sebagai berikut. Pendapatan gaji 5.000, keuntungan perusahaan 750, kemudian bunga modal itu 480, kemudian pengeluaran konsumsi itu 10.000, lalu menyewakan tanah itu 5.000, investasi perusahaan 7.000, pengeluaran pemerintah 15.000, lalu ekspornya 8.000, lalu impornya 3.000. Maka bagaimana cara menghitungnya? Pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan pengeluaran tadi sudah dibahas, pendapatan nasionalnya itu adalah C ditambah I tambah G ditambah X min M. Konsumsi ya, konsumsi itu 10.000, investasi 7.000, kemudian pengeluaran pemerintah 15.000, kemudian ekspornya 8.000 dikurangi impornya 3.000, jadi totalnya adalah 37.000. Kalau pendekatan pendapatan dari soal tadi, rentnya penyewaan tanah itu 5.000, kemudian upahnya atau gajinya itu 5.000, kemudian interestnya atau bunga modalnya itu 480, profitnya atau labanya atau keuntungannya itu 250.000, lalu totalnya adalah 11.230. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara bisa dipengaruhi oleh 5 hal.
Yang pertama adalah kualitas SDM-nya ya, sumber daya manusianya. Apakah misalnya masyarakatnya itu berpendidikan tinggi atau tidak, terampil atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keadaan SDA-nya ya, sumber daya alamnya apakah melimpah atau tidak, itu mempengaruhi pendapatan nasional. Yang ketiga adalah ketersediaan modal. Punya modal nggak sih negaranya? Nah, itu bisa mempengaruhi pendapatan nasional. Lalu stabilisasi dan kebijakan yang mantap, misalnya pemerintahnya nih stabil enggak gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kesejahteraan masyarakatnya. Oke, yang terakhir adalah pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada satu periode tertentu. Cara menghitungnya di sini adalah pendapatan per kapita sama dengan GNP. Tadi masih ingat GNP itu adalah Gross National Product dibagi dengan jumlah penduduknya ya. Misal, contoh misalnya suatu negara memiliki GNP-nya itu 8.000 misalnya. Dibagi jumlah penduduknya ada misalnya 10 misalnya. Ini dalam juta ya. 8.000 juta berarti 8 miliar ya. Dibagi 10 juta penduduknya. Berarti pendapatan per kapitanya hanya 800 gitu ya per jiwa. Nah, ini akan menunjukkan tingkat kemakmuran suatu negara itu bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Apakah masyarakatnya itu sejahtera atau makmur, itu bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Dan misalnya mau membandingkan tiap negara nih, sejahteraan mana misalnya Indonesia sama Singapura, bisa dibandingkan dari pendapatan per kapitanya ya. Nah, kemudian untuk menutup pertemuan kali ini, Ibu ada tugas untuk kalian di rumah, yaitu di sini ada data mengenai perbandingan pendapatan nasional dan jumlah penduduk dari 3 negara. Ada negara A, negara B, dan negara C. Kalian bisa simak ya. Kemudian hitunglah dengan teliti besarnya pendapatan per kapita masing-masing negara. Kemudian buatlah kesimpulan mengenai kemakmuran masyarakat suatu negara. Oke. Kita cukupkan sekian ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, di-upload aja. Oke. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.